Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan Adensa, NPM 20110808079 dari kelas BKPIA semester 5. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Studi Kasus Anak dan Remaja dengan dosen pengampu Bunda Eka Putri Ramadhani. Baiklah, pada video kali ini tema mengenai laporan studi kasus yaitu mengenai anak masa pubertas, dan di sini saya mengambil dari literatur jurnal, mengambil tentang studi kasus peserta didik bullying pada kelas 8 di SMP Negeri 2 Sembaru. Sebelum masuk ke pembahasan, kita akan menjelaskan dulu mengenai pengertian kasus yang dibahas. Jadi selama masa remaja, seluruh tubuh mengalami perubahan, baik di bagian luar maupun di bagian dalam tubuh, baik dalam struktur tubuh maupun fungsinya. Remaja pada tingkat sekolah menengah pertama berada pada tingkat perkembangan yang disebut masa remaja atau pubertas. Remaja akan mengalami berbagai kondisi selama masa puber. Menurut Elizabeth Berlow, bahwa perubahan-perubahan yang pesat terjadi selama masa puber menimbulkan keraguan, perasaan tidak mampu dan tidak aman, dan mengakibatkan perilaku yang kurang baik. Remaja seharusnya mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi pada masa puber sehingga remaja mencapai kepuasan terhadap diri dan lingkungan. Salah satu permasalahan yang sering dihadapi para remaja berhubungan dengan penolakan teman sebaya adalah munculnya perilaku bullying. Menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak, mengatakan bullying adalah kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan seorang atau kelompok terhadap seorang yang tidak mampu. Bullying menurut Andre Mellor mengatakan bahwa bullying terjadi ketika seorang merasa teraniaya dan direndahkan oleh tindakan orang lain, baik yang berupa verbal, fisik, maupun mental, dan orang tersebut takut bila perilaku tersebut akan terjadi lagi. Sejalan dengan pendapat Coloroso, mengatakan bahwa bullying adalah perilaku verbal atau fisik yang dirancang untuk mengganggu seorang yang kurang kuat. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bullying adalah tindakan yang sengaja dilakukan oleh peserta didik atau sekelompok peserta didik untuk menyakiti peserta didik yang lain, baik secara fisik atau psikis tanpa alasan yang jelas dan terjadi berulang-ulang. Kemudian ada beberapa faktor yang terlibat dalam hal ini, baik itu faktor pribadi anak itu sendiri, keluarga, lingkungan, bahkan sekolah, semua turut mengambil peran. Menurut Riyadnya mengatakan bahwa ada 3 faktor yang menyebabkan anak berperilaku bullying. Yang pertama, faktor risiko dari keluarga untuk bullying, yaitu pola asuh orang tua yang terlalu keras sehingga anak menjadi akrab dengan sesuatu yang mengancam dan menjadikan kekerasan hal yang biasa untuk dilakukan. Kedua, faktor risiko dari pergaulan, yaitu anak bergaul dengan anak yang melakukan bullying dan kekerasan demi mendapatkan penghargaan dari kawan-kawan sepergaulannya. Ketiga, faktor lain, yaitu anak mencontoh perilaku bullying dari beragam media yang biasa dikonsumsi anak, seperti televisi, film, ataupun video game. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Astuti, mengatakan bahwa bullying juga disebabkan oleh faktor eksternal, yaitu lingkungan sekitarnya, serta faktor internal antara lain: 1. Lingkungan sekolah kurang baik, 2. Senioritas tidak pernah diselesaikan, 3. Memberi contoh kurang baik pada peserta didik, 4. Ketidakharmonisan di rumah, 5. Karakter anak. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi peserta didik untuk melakukan bullying adalah faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal meliputi keluarga, lingkungan, sekolah, serta pergaulan, dan faktor internal adalah dari karakter anak itu sendiri. Oke, jadi itu tadi sekilas mengenai pengertian dari kasus yang dibahas. Kemudian tujuan identifikasi kasus ini adalah penelitian ini bertujuan untuk membantu mengatasi perilaku bullying peserta didik di kelas 8 SMPN 2 Sembaru. Kemudian ada sasaran studi kasus. Penentuan subjek kasus dalam penelitian ini didasarkan pendalaman karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik masih terdaftar di kelas 8 SMPN 2 Sembaru. Kedua, 2 orang subjek kasus yang direkomendasikan oleh guru bimbingan dan konseling. Ketiga, peserta didik yang sudah melakukan bullying sebanyak 3 kali berdasarkan buku kasus. Keempat, peserta didik tersebut masih cenderung menunjukkan gejala-gejala yang sering mengganggu temannya, memberi panggilan nama, mencela atau mengejek, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan dan mudah marah. Berdasarkan karakteristik peserta didik yang berperilaku bullying di atas, maka jumlah subjek kasus yang akan diteliti hanya 2 orang.
Kemudian ada metode pengumpulan data. Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan bentuk penelitian studi kasus. Subjek kasus dalam penelitian ini adalah 2 orang. Teknik pengumpulan data komunikasi langsung, observasi langsung, dan studi dokumenter. Alat pengumpulan data berupa pedoman wawancara, pedoman observasi, dan buku kasus. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan bagian analisis terlebih dahulu. Kita bahas cukup untuk subjek kasus 2 saja. Subjek kasus 2. Subjek kasus adalah anak keempat dari 4 bersaudara yang saat ini tinggal bersama ibunya. Berdasarkan data yang diperoleh, ayah subjek kasus adalah hampir setahun menjadi tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Subjek kasus kurang mendapat perhatian orang tuanya. Kegiatan subjek kasus di rumah tidak dikontrol oleh orang tuanya sehingga subjek kasus berkesan mencari perhatian. Subjek kasus tidak memiliki penyakit serius. Pada saat sekarang, subjek kasus dalam keadaan sehat. Subjek kasus termasuk anak yang mudah dalam bergaul, sehingga ia banyak mempunyai teman yang tidak hanya berasal dari lingkungan sekolahnya saja. Hubungan subjek kasus dengan teman-temannya di sekolah kurang baik karena subjek kasus tergolong anak yang nakal dan suka mengganggu. Subjek kasus tidak mempunyai jadwal belajar yang rutin, dan waktu yang digunakan untuk belajar juga sedikit sekali. Mengenai catatan pelajaran, subjek kasus juga tidak lengkap dan tidak pernah mengulang pelajaran yang diberikan pada waktu sekolah setelah pulang ke rumah. Tugas atau pekerjaan sekolah jarang dikerjakan. Selama mengikuti 10 pelajaran, subjek kasus jarang mengajukan pertanyaan, dan bila diajukan pertanyaan, subjek kasus selalu diam. HR mulai kegiatannya dari bangun jam 6, dibangunkan oleh abangnya yang tidur bersama HR sebelum berangkat ke sekolah. HR menyiapkan buku pelajaran sesuai pada hari itu. HR jarang sarapan, terkadang hanya minum air putih atau teh karena tergesa-gesa untuk berangkat ke sekolah. HR berangkat sekolah dengan sepeda. Setelah itu HR sampai di sekolah selalu dengan atribut lengkap dan mengikuti pelajaran sampai jam pulang sekolah jam 12.30. HR datang ke rumah jam 13.00 untuk ganti baju, makan, tidur, dan bermain bersama temannya. Subjek kasus jarang sekali melakukan ibadah rutin sebagai muslim. Hanya setiap maghrib dia pasti berada di rumah, dan setelah itu dia pergi bermain keluar. Hampir setiap hari rutinitas HR seperti itu, dan pulang ke rumah hingga jam 10 malam. Kemudian kita lanjut ke diagnosis. Diagnosis merupakan langkah untuk mencari faktor penyebab dari masalah yang sedang dihadapi oleh kasus subjek. Berdasarkan data yang terkumpul, maka dapat ditetapkan bahwa faktor penyebab subjek kasus bullying sebagai berikut. Yang pertama ada faktor internal, keinginan diterima oleh temannya, melihat teman perempuan yang terlihat lemah, tidak dapat membagi waktu untuk belajar, dan sibuk dengan bermain di luar. Subjek kasus kurang mampu mengontrol emosi. 2. Faktor eksternal, kurangnya ketegasan orang tua dalam mendidik anak, kurang perhatian dari orang tua mengenai masalah belajar, kurangnya pengawasan di lingkungan sekolah. Kemudian kita lanjut ke prognosis. Setelah mengetahui faktor-faktor penyebab subjek kasus yang berperilaku bullying, kemudian menetapkan alternatif bantuan yang akan diberikan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseling rasional emotif terapi dan terapi spiritual Islam. Pendekatan ini menekankan perubahan pikiran irasional menjadi rasional, dan terapi spiritual Islam untuk menyembuhkan gangguan psikologis berdasarkan Al-Quran. Pendekatan ini menggunakan teknik konfrontasi dan latihan asertif atau ketegasan. Kemudian kita lanjut ke treatment. Pada tahap ini dilaksanakan alternatif bantuan sebagaimana dirumuskan dalam prognosis. Maka dalam treatment akan diambil tindakan dengan 4 kali pertemuan. Pertemuan pertama, membangun hubungan baik dengan subjek kasus dengan cara memulai percakapan dan menampilkan diri sebagai orang yang dapat dipahami dan menerima permasalahan yang sedang dihadapi subjek kasus, dan mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan subjek kasus. Pada pertemuan kedua, peneliti langsung merefleksi diri apa yang dikatakan subjek kasus pada pertemuan sebelumnya menggunakan teknik direktif, yaitu mengarahkan subjek kasus secara langsung agar meninggalkan kebiasaan berpikir irasional menjadi rasional. Pada pertemuan ketiga, subjek kasus secara umum menunjukkan perubahan yang berarti. Hal ini terlihat dari tingkah lakunya dalam kehidupan sehari-hari, lebih konsentrasi belajar, sudah mulai bertanya dan menjawab pertanyaan yang diberikan guru, serta melaksanakan sholat 5 waktu walaupun masih ada yang terlewatkan. Setelah terdapat perubahan, subjek kasus meyakinkan dirinya bahwa ia bisa berpikir secara rasional seperti yang telah dilaksanakan pada pertemuan sebelumnya, agar perilaku yang diinginkan dengan pola pikir rasional tetap ada. Pada pertemuan terakhir ini, subjek kasus juga diberikan bimbingan agar selain berpikir rasional terhadap dirinya, juga memberikan penjelasan dan pengertian kepada subjek kasus mengenai cara-cara menghentikan perilaku bullying. Cara belajar yang menyenangkan, dan pentingnya mendekatkan diri kepada Yang Maha Pencipta. Kemudian kita masuk ke follow up. Agar
Agar diperoleh hasil yang optimal, maka dilaksanakan tindakan bekerja sama dengan masing-masing individu terkait. Subjek kasus tetap akan meneruskan upaya yang sudah dilakukannya dan menghindari terjadi perilaku bullying kepada teman-temannya di sekolah. Orang tua diminta kerjasamanya untuk tetap mengawasi cara belajar subjek kasus di rumah serta perilaku dan memantau aktivitasnya agar tidak terjadi sikap yang negatif. Menanamkan nilai agama dan moral secara kontinu. Wali kelas memantau kegiatan subjek kasus terutama di dalam kelas dan memonitor kemajuan belajar subjek kasus secara terus-menerus. Guru olahraga memberi motivasi dan penguatan positif pada subjek kasus agar lebih meningkatkan hasil belajar supaya nantinya subjek kasus mendapat hasil nilai yang baik dan dari sebelumnya. Guru bimbingan dan konseling memantau perkembangan subjek kasus agar tetap mengembangkan perilaku positifnya dan tidak terpengaruh pada hal-hal yang kurang baik lagi dari subjek kasus. Oke, kita masuk ke bagian penutup, yaitu kesimpulannya. Jadi berdasarkan analisis yang dilakukan, subjek kasus 2 suka mengatur anak lain, memanfaatkan orang lain untuk dapat keinginannya, dan tidak mempunyai rasa empati, peduli pada keinginan dan kesenangannya sendiri, cenderung melukai anak lain, dan ketika ada penguasaan orang dewasa memandang teman perempuan yang lebih lemah sebagai sasaran masa bodoh terhadap akibat dari perbuatannya. Faktor-faktor yang menyebabkan peserta didik berperilaku bullying antara lain, subjek kasus memiliki kepribadian yang keras dan kasar, pola pikir yang irasional, subjek kasus yang suka memalak atau meminta uang terhadap teman perempuan, subjek kasus yang mudah marah dan kurang mampu mengontrol emosi, kurangnya ketegasan dan kesadaran orang tua dalam mendidik anak, dan kurangnya bimbingan serta penanaman nilai agama dan moral, kurangnya kasih sayang orang tua terhadap anak yang sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, teman bermain yang buruk di lingkungan tempat tinggal. Upaya bantuan yang sesuai untuk mengatasi peserta didik yang berperilaku bullying menggunakan behavioral, konseling rasional emotif terapi, dan konseling spiritual Islam. Kemudian saran untuk mengatasi peserta didik yang berperilaku bullying, disarankan perlunya kerjasama yang intensif dalam membimbing dan memperhatikan perilaku subjek kasus di sekolah antara guru bimbingan dan konseling, guru mata pelajaran, wali kelas, orang tua subjek kasus, teman dekat subjek kasus, dan subjek kasus, yaitu dengan cara guru bimbingan dan konseling hendaknya memberikan bimbingan sosial secara intensif agar peserta didik mampu bersosialisasi dengan baik sehingga terhindar dari perilaku bullying. Guru mata pelajaran hendaknya membimbing subjek kasus dengan baik agar subjek kasus lebih paham akan tanggung jawabnya sebagai pelajar dan memiliki kepribadian yang baik. Wali kelas hendaknya memantau perkembangan positif subjek kasus dan terus memberikan bimbingan secara kontinu. Orang tua subjek kasus hendaknya menanamkan nilai agama dan moral secara kontinu serta sabar dalam membimbing subjek kasus. Teman dekat subjek kasus hendaknya mengingatkan subjek kasus memperbaiki perilakunya dan memberikan gambaran positif terhadap apa yang harus dilakukan subjek kasus sebagai pelajar. Subjek kasus hendaknya berusaha memperbaiki diri dan bersosialisasi dengan teman dan belajar memahami orang lain secara baik dan tidak terjadi dan terhindar dari perilaku bullying. Oke, demikianlah pemaparan materi dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk saya pribadi dan yang menonton. Atas segala kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.